Salam saudara kekasih Tuhan, kita kembali bertemu pada malam hari ini. Saya bersukacita bisa berbagi firman Tuhan senantiasa dengan saudara. Saya bersyukur meskipun Tuhan menempatkan saya di daerah tanpa sinyal internet, saudara. Meskipun ini daerah yang sangat kaya karena tambang batu bara, tapi pemakai HP begitu banyak, ribuan termasuk tenaga kerja yang datang ke sini berjumlah ribuan, sehingga sinyal internet tidak memadai dan tidak berarti apa-apa, saudara. Dan hari ini walaupun demikian saya tetap bersukacita karena tidak adanya sinyal tidak penting, saya bisa turun ke tempat yang ada sinyal internet untuk berbagi firman dengan saudara. Dan setiap hari saya rindu berbagi firman saudara, karena saya tidak tahu kapan hidup ini berakhir. Dan di tengah kondisi yang seperti ini, inilah saatnya saya memperkenalkan Yesus Kristus Tuhan kepada saudara. Karena hari ini semua orang pegang HP. 1-2 orang yang sempat mendengarkan firman Tuhan ini akan sangat membahagiakan saya sampai dalam kekekalan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ajak kita merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 2 ayat 13 saudara sampai ayat yang ke-17. Ini adalah kisah tentang Matius yang dipanggil oleh Kristus menjadi muridnya, saudara. Kenapa saya ambil dari kitab Markus? Karena ada hal yang spesial di dalamnya. Matius sendiri sebenarnya menuliskan kisahnya sendiri, bagaimana Yesus memanggil dia di kitab Matius pasal 9. Saudara bisa melihat ke sana, Matius 9 ayat 9 sampai 13. Tapi karena ada sesuatu yang istimewa di Markus ini, saudara, Lukas, saya membahasnya dari sisi ini. Nah, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Saudara kekasih Tuhan, hari ini tema firman Tuhan yang saya bawa adalah Yesus Bapa bagi orang berdosa. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita kembali ke kitab Yesaya 9 ayat 6, di sana dikatakan bahwa dia akan disebut penasihat, ajaib, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi Yesus adalah Bapa. Dan kalau kita kembali ke Yohanes pasal 14 ayat 9 sampai 10, Yesus berkata, Yesus dan Bapa adalah satu. Kalau kita kembali ke kitab Ulangan, saudara, di mana firman Tuhan berkata melalui Musa, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhanmu itu adalah Allah, Tuhanmu itu Esa, Ekhad. Ekhad artinya satu kesatuan, saudara. Di sana jelas sekali dikatakan tentang Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata Ekhad, saudara, Esa, bukanlah bentuk artinya tunggal, saudara, tapi satu kesatuan. Sama seperti dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, mungkin di sana dikatakan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging. Ekhad, saudara, berarti satu. Esa. Jadi Esa bukanlah bentuk tunggal tetapi satu kesatuan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi Yesus dan Bapa adalah satu. Dan kita juga, sesuai dengan kitab Yesaya 9:6, menyebut dia Bapa. Dan hari ini, Yesus Kristus mengajar kita tentang sesuatu yang luar biasa tentang hati Bapa, saudara. Dia sedang keluar dari sebuah tempat pelayanan dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, mendengar dia mengajar. Kemudian di situ dia bertemu seorang yang menagih pajak, saudara. Saudara jangan pikir ini penagih pajak pemerintah yang resmi, saudara. Tapi ini mungkin tangan kedua istilahnya. Sekarang lebih dekat dengan debt collector mungkin, saudara. Karena penagih pajak ini adalah pekerja
orang pribumi, orang Yahudi yang bekerja untuk pemerintah Romawi. Itu sebabnya orang Yahudi sangat benci pemungut cukai dan menyebut mereka orang berdosa, karena mereka bekerja untuk penjajah, saudara dikasih Tuhan. Dan yang membuat mereka lebih dibenci lagi karena mereka seringkali menagih lebih daripada yang seharusnya, saudara, dengan jalan memeras pula. Itulah sebabnya ketika bangsa Yahudi melihat orang pemungut cukai ini, orang-orang mereka, saudara mereka menyebut mereka orang-orang berdosa. Mereka sangat dibenci, saudara yang kasih Tuhan. Nah, saudara kekasih Kristus, masalahnya, saudara dikasih Tuhan, kebencian ini menyebabkan mereka tersingkir dari kelompok-kelompok agama, saudara dikasih Tuhan. Satu hari, saudara, ketika Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya, saudara, membaptis, banyak pemungut cukai yang juga datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Dan mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Dan Yohanes Pembaptis menjawab, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Pekerjaanmu tidak salah, cuma jangan memeras, karena kalian memang sedang berada di bawah jajahan. Saudara dikasih oleh Yesus Kristus, masalah menagih pajak dan segala macam ini sebenarnya biasa, saudara. Ada orang jahat yang menagih pada keluarganya sendiri dengan memeras, dengan bangsanya sendiri dan sebagainya. Kita sering melihat itu. Tapi hal yang luar biasa, saudara, adalah siapa yang bekerja di sana. Kalau saudara perhatikan baik-baik, Yesus menyebut, kemudian ketika ia berjalan lewat situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Dia seorang pemungut cukai, tetapi yang tidak cocok adalah dia disebut siapa? Dia adalah Lewi, saudara yang dikasih Tuhan. Lewi, kenapa Lewi ada di sana? Kok bisa, saudara? Lewi ini kerjanya di bait Allah sebagai pelayan Tuhan di bait suci. Tetapi Lewi ini, saudara dikasih Tuhan, yang bernama Matius ini berada di rumah cukai yang memeras pula, saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara kekasih Kristus, kadang-kadang dalam kehidupan kita menemukan diri kita seperti Lewi. Kita adalah Kristen, tapi kemudian kita menemukan diri kita di tempat-tempat salah. Kita menemukan diri kita di tempat perjudian. Kita menemukan diri kita di tempat para preman. Saya punya sahabat, saudara, seorang ketua biro wilayah, mantan preman, saudara. Saudara, lebih baik mantan preman daripada mantan Kristen, bukan? Saudara kekasih Kristus, saudara, ini ada sesuatu yang salah. Seorang Lewi yang seharusnya melayani Tuhan, tapi berada di rumah cukai. Dan apa akibatnya? Saudara, yang pertama, dia dibenci oleh orang sebangsanya. Dan kelompok agama menolak keimamatannya. Saudara dikasih oleh Yesus Kristus Tuhan. Hari ini, mari kita lihat apa yang Yesus buat terhadap orang berdosa. Karena dia adalah orang berdosa. Lewi adalah orang yang salah jalan, saudara. Dia bukanlah orang yang tepat dan kemudian di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Tapi dia bertemu dengan Bapa yang baik dan benar dan membawa dia kembali ke tracknya. Saudara kekasih Tuhan, seperti Lewi, mungkin hari ini kau mungkin sudah merasa, aku berada tidak pada tempatnya, di tempat yang salah ini. Saya melakukan hal yang tidak benar ini. Saudara dikasih oleh Kristus, dengar panggilan Yesus. Apa yang dia katakan? Ikutlah aku. Dia berkata kepada Lewi, Matius pemungut cukai itu yang dibenci oleh orang itu. Dia menepuk bahunya dan berkata, ikutlah aku. Saudara, hari ini saudara merasa sesuatu salah tentang dirimu, dengarkan panggilan Tuhan. Dia menepuk bahumu dan berkata, ikutlah aku. Follow. Kata ikutlah ini, saudara, adalah panggilan pemuridan. Panggilan menjadi murid, menjadikan dia murid Kristus, menjadi ayahnya, saudara, ya, dalam kehidupan, untuk mendidik dia. Nah, saudara kasih Kristus, ayat 15 dikatakan dari Markus 2 ayat 15. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, di rumah Matius, saudara,
Ini sebuah problem yang hebat bagi orang Yahudi. Banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang mengikuti dia. Problem ini sangat besar, saudara. Saudara, ini masalah makan. Makan adalah lambang persahabatan dan persekutuan. Itu sebabnya sering dikatakan Wahyu pasal 2 ayat 20, barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu aku akan masuk mendapatkan dia, aku akan makan bersama-sama dengan dia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, lambang persekutuan. Satu hati, satu jalan. Ketika pada budaya Yahudi, ketika saudara diajak makan, berarti saudara adalah sahabat. Kalian adalah satu aliran, satu persekutuan. Dan ini sangat-sangat menyakiti orang-orang, para imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang agamawi. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa hal yang kita lihat dari firman Tuhan hari ini? Yesus adalah Bapa yang kekal, Bapa bagi orang berdosa, Bapa yang tidak berubah. Apa yang kita lihat, saudara, dari tindakan Yesus ini? Karena ia makan bersama orang berdosa. Saudara, hal ini yang sederhana ini, saudara, untuk saudara mudah ingat bahwa Yesus mengasihi orang berdosa. Yesus mengasihi orang berdosa. Dia tidak mengasihi dosanya, saudara. Dia mengasihi pribadinya, orangnya, saudara. Dosa adalah sesuatu yang dibuat sehingga mencemarkan orang, saudara. Dan orangnya tidak dibenci oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata makan di sana yang dipakai dalam bagian ini adalah kata kerja yang dipakai, yang berarti berbaring dengan bersandar pada siku kiri. Ya, saudara, siku kiri dan makan. Itu cara kebiasaan pada waktu itu, saudara, di sekitar Mediterranean. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, ini melambangkan keakraban. Kalau saudara masih ingat Lukas 16 ayat 22, di sana dikatakan, ketika Lazarus mati dan orang kaya itu mati, orang kaya itu melihat bahwa Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Ini melambangkan perjamuan mesianik, di mana orang miskin Lazarus itu diterima oleh Abraham di pangkuan. Kata di pangkuan itu adalah makan, saudara, sedang makan dan dalam kondisi bersandar, saudara. Jadi seolah-olah orangnya di pangkuan Abraham. Padahal ini adalah hanyalah berbaring untuk makan pada waktu itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, orang berdosa yang dikatakan di mana Yesus makan, sebenarnya, saudara, lebih banyak sebenarnya adalah ini merujuk pada orang-orang yang tidak melakukan semua rincian dari tradisi lisan, apakah itu Talmud dan sebagainya. Inilah yang disebut oleh Yesus. Mereka beribadah, tetapi yang dilakukan itu adalah aturan manusia, bukan firman Tuhan. Saudara, mereka orang berdosa ini sering disebut sebagai hinaan. Ini orang dari negeri ini, negeri itu, bukan kita. Mereka orang-orang luar. Mereka tidak sepenuhnya diterima di rumah ibadat pun, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau mereka datang, mereka akan menghadapi tatapan horor dari orang-orang beragama di dalam rumah ibadat. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, inilah yang kita sebut legalisme. Berdasarkan aturan, bukan firman Tuhan. Seringkali kita menghakimi orang bukan berdasarkan Alkitab, tetapi perasaan kita sendiri dan pengajaran-pengajaran teologi kita. Saya tidak berkata teologi tidak penting. Saya belajar teologi. Saya punya beberapa buku di sini dan di luar sana, buku-buku teologi, saudara. Tetapi saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak ingin kita mendasarkan semua tanggapan kita, saudara, kepada dunia ini dengan berdasarkan aturan manusia. Dasarkan semuanya pada aturan Kristus, saudara dikasih Tuhan. Ada sebuah gereja di Sabat di Skotlandia, saudara. Sang gembalanya punya rumah jauh dari gereja. Suatu hari ketika
turun salju, saudara. Jadi sungai di situ membeku, dia bingung bagaimana cara ke sana karena semuanya licin, saudara, dan berat perjalanan. Karena dia adalah seorang jagoan untuk seluncur, saudara. Jadi dia ambil papan seluncurnya, kemudian dia ke gereja dengan berseluncur. Tahukah saudara, sampai di gereja anggota jemaatnya menatap Pak Gembala dengan karena apa, saudara? Wah, ini Pak Gembala bekerja di hari Sabat. Selesai ibadah, saudara, penatua berkumpul, rapat, mereka berdebat sengit. Kenapa Pak Gembala seperti ini, saudara? Kemudian akhirnya setelah perdebatan sengit, mereka sampai pada kesimpulan. Mari kita panggil Pak Gembala, kita tanya pertanyaan ini. Waktu dia ke sini berseluncur, apakah dia menikmati itu sebagai sebuah kesenangan atau tidak? Kalau dia menikmati berseluncurnya, berarti dia bersalah dan dia bisa dipecat, saudara. Saudara, inilah legalisme, saudara. Legalisme mengukur segala sesuatu dari aturan manusia, bukan hati Tuhan. Ini yang menyebabkan banyak kesalahan sepanjang sejarah gereja, saudara. Saudara dikasih oleh Yesus Kristus, orang-orang berdosa ini adalah orang buangan sosial, juga buangan agama. Jadi mereka orang-orang yang tersisih dari kehidupan, tidak punya kesempatan untuk datang kepada Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau berkata, Yesus adalah Bapa bagi orang berdosa, orang-orang tersisih, orang tersingkir. Hari ini, saudara, banyak kita membunuh iman orang hanya gara-gara pikiran-pikiran saudara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Menghakimi orang, menolak orang, seolah-olah engkau adalah hakim di akhir zaman. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Allah mengasihi orang berdosa dan dia ingin mereka kembali. Saudara, hanya mereka yang menyadari ketidakberdayaannya lah yang siap mendengarkan firman Tuhan. Saudara, bukan mereka yang berjubah agama. Seringkali orang-orang berjubah agama hanya menghakimi, melihat kesesatan, dikit-dikit bilang sesat. Saudara, saya pernah diundang di satu gereja untuk berkhotbah KKR. Sampai ada satu orang berkata, "Hei, jangan undang dia sesat." Saudara dikasih oleh Yesus Kristus, kita buat sesat itu ukurannya dari mana, saudara? Orang sekarang menilai bukan lagi dari buah, saudara. Bukan. Tapi dari aturan-aturan. Sebagus apapun buahmu, orang tidak peduli, saudara dikasih Tuhan. Padahal Yesus berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nah, saudara, Yesus mengasihi orang berdosa. Dia tidak menolak mereka. Ia mengasihi mereka. Anda hari ini selalu berkata, "Pak Pendeta, saya adalah orang berdosa." Ingat, Yesus mengasihi engkau dan dia menunggu engkau kembali. Kemudian di firman Tuhan selanjutnya dikatakan, pada waktu ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa ia makan dan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Yesus Bapa bagi orang berdosa. Saudara, apa hal kedua yang kita pelajari di sini? Yang kedua adalah Yesus mau memulihkan orang berdosa. Karena dia datang bukan untuk orang sehat, saudara. Dia adalah tabib yang datang bagi orang yang menyadari, oh dia sakit, saudara. Dia tidak bisa jalan, dia tidak bisa berdiri tanpa Yesus. Yesus datang untuk memulihkan kondisi orang-orang berdosa menjadi orang benar. Satu-satunya yang membuat seseorang benar bukanlah perbuatannya, saudara. Halo, yang membuat seorang benar adalah ketika Yesus memulihkan dia, menyucikan dia dengan darahnya, dan membawa dia ke sisinya. Itu orang benar, saudara, menurut firman Tuhan. Saudara, orang benar bukanlah mereka yang melakukan hal-hal benar. Saudara, hal-hal benar kita lakukan karena kita telah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Dan orang benar tidak mungkin melakukan berkanjang dalam hal-hal yang jahat.
Oh, saudara yang dikasih Tuhan, hanya orang yang sadar akan keberdosaannya yang bisa mendengar panggilan Tuhan. Kalau saudara masih ingat doa Bapa kami ketika dia mengajarkan doa Bapa kami, dia berkata, dia mengajarkan satu kata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Saudara, dia mengajar mereka berdoa dan selalu mengingat bahwa setiap hari kita bisa gagal, saudara. Siapa di sini yang berkata bahwa hari ini dia tidak pernah jatuh dalam dosa sama sekali dalam pikirannya? Saudara dikasih oleh Yesus Kristus. Engkau melihat wanita dan menginginkannya dalam hati, kau sudah berzina dengan dia, kata Tuhan. Lihat ukuran yang Yesus tetapkan. Saudara kekasih Kristus, apa bedanya orang benar dan orang merasa benar? Orang benar itu, saudara, orang benar itu penuh belas kasihan. Tapi orang yang merasa benar cenderung suka menghakimi. Makanya saudara, gereja sering jadi sarang gosip, sarang fitnah, sarang perebutan perhatian, perebutan kekuasaan dan sebagainya. Karena apa? Karena banyak orang di dalam merasa benar. Hari ini saya datang kepada kita semua. Tidak ada seorang pun benar karena pekerjaannya sendiri. Kamu benar karena Yesus membenarkan engkau. Saudara kasih Yesus Kristus. Kalau saudara ingat tentang ada yang menyebut dirinya mereka gereja setan. Pendirinya Anton Szandor LaVey menceritakan kisah kenapa dia mendirikan gereja setan. Karena dia satu hari dia berada di sebuah karnival, saudara, sebuah tempat hiburan malam. Dia melihat seorang pria yang bersama dengan wanita-wanita setengah telanjang di kiri kanannya, saudara. Kemudian besok paginya ia bermain musik di gereja, saudara. Dan di sana ia melihat orang itu bersama istri dan anak-anaknya memohon pengampunan Tuhan atas dosanya. Kemudian malam minggunya ia kembali ke tempat yang sama, ke tempat hiburan malam yang penuh dengan hawa nafsu. Akhirnya LaVey berkata, akhirnya daripada saya munafik kayak gitu, lebih baik saya memberontak sekalian. Saudara, itu sebabnya saya katakan LaVey salah. Saudara jangan berkata ini gue, terserah orang nilai. Jangan, saudara. Saudara adalah orang berdosa. Menyadari itu, datanglah kepada Yesus dan Ia akan memulihkan nama saudara, membenarkan saudara. Saudara dikasih oleh Yesus Kristus Tuhan. Saya tidak akan setuju saudara melakukan hal sama dengan Anton Szandor LaVey. Dia menghakimi orang kemudian membawa pemberontakan. Saudara, ada beberapa waktu lalu saya melihat tulisan-tulisan berkata ini gue daripada munafik. Nah, itu salah, itu pemberontak namanya, saudara. Itu juga dari setan. Saudara, hari ini kau merasa gagal. Yesus berkata, aku datang kepada mereka yang menyadari kegagalannya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya pernah melayani di satu tempat berapa puluh tahun lalu dan bersama seorang pendeta. Pendeta ini sudah 30-an tahun melayani, saudara yang dikasih Tuhan. Tahukah saudara, ia masih bergaul dengan kuasa kegelapan. Suatu hari, ketika saya baru melayani di situ, saudara, saya waktu anak saya masih kecil, menyusu, saudara, saya punya jam tubuh jam 11 malam, jam 1, jam 3, jam 5 itu terbangun otomatis untuk membuat susu untuk anak saya. Saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Kemudian satu hari ketika saya terbangun sekitar yang jam 1, saudara, saya bukan jam 11. Saya lupa, mungkin jam 1, saudara ya. Saya membuat minuman dot ya, saudara. Minuman untuk anak saya, susu. Ketika saya setelah menuang susu dan kemudian menuang air ke dalam botol air hangat, air agak panas, saudara, air itu tidak masuk, tapi menimpa tangan saya. Mungkin saya ngantuk, saya kucek-kucek mata saya, kemudian saya tuang lagi, kena mata saya, kena tangan saya. Kemudian saya mulai curiga ada yang tidak benar nih, saudara. Kemudian saya tuang lagi, saudara, air itu tidak lagi masuk dalam botol tapi ke tangan saya, dan tiba-tiba kipas angin kami, saudara, itu desa terpencil, tidak ada PLN, kami tidak pasang genset. Tiba-tiba kipas angin kami berputar dengan kencangnya, saudara, sampai ke lambu kami, karena itu kami harus pakai kelambu karena banyak nyamuk di desa terpencil, saudara. Kelambunya melambai-lambai karena kipas angin kami tiba-tiba menyala.
Saudara, saya sadar ini ada orang yang coba-coba, saya katakan, saya angkat kipas anginnya cepat supaya istri saya tidak lihat, supaya dia tidak takut, saudara. Tapi dia berkata, "Cinta, kenapa kipas angin kita berputar?" Saudara, saya tambah kesel. Saudara, saya letak kipas anginnya di luar, saya tutup pintu kamar, dan saya berkata, "Kamu ini cari penyakit." Kemudian saya berdoa, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, 1 minggu pendeta itu sakit, saudara. Dia tidak bisa melihat saya. Padahal dia sudah melayani puluhan tahun, saudara. Tapi masih bergaul dengan setan. Saudara kasih Tuhan, banyak kita seperti itu. Tanpa sadar. Mungkin tidak seperti Pak Pendeta itu. Tanpa sadar kita bergaul dengan dosa. Kemudian kita menghakimi orang, saudara. Saudara kasih Tuhan, mari menyadari kegagalan kita supaya akhirnya Kristus bisa datang mendekat. Dia tidak bisa mendekat selama saudara masih bersikap munafik dan menyombongkan diri di balik jubah keagamaan. Saudara, hari kau berkata, "Pak Pendeta, saya gagal." No problem, kau anaknya. Dia sedang melatih engkau berjalan dalam jalan kebenaran. Mungkin kau tersandung. Dia akan menendang engkau karena kau tersandung, saudara. Allah mengasihi engkau. Sangat mencintai engkau. Saudara sedang belajar saja. Saya ingat kisah tentang Derek Redmond, saudara. Pelari Inggris di Olimpik tahun 1992. Saudara bisa melihat videonya, saudara. Dia sedang berlari dengan kecepatan yang luar biasa. Dia mungkin segera memenangkan pertandingan sampai sesuatu terjadi dengan persendiannya. Persendiannya luka, saudara. Kemudian dia terduduk, tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara dikasih Yesus Kristus, kemudian semua orang berseru tertahan. Tapi Derek Redmond, seorang atlet profesional yang datang untuk menyelesaikan pertandingan, saudara. Dia berdiri kemudian tertatih-tatih berlari untuk menyelesaikan race-nya, saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi saudara, tahukah sampai di satu tempat, saudara, ia kembali terduduk dan sepertinya tidak bisa melanjutkan perlombaan karena terlalu sakit, saudara dikasih Tuhan. Teman yang lain sudah melewati dia, ada yang sudah mencapai garis finish, saudara. Tapi Derek Redmond tampaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian di tengah keadaan demikian, ada seorang pria menyeruak di antara penonton, melompati pagar dan kemudian berlari keamanan mencoba menahannya, tapi dia menolak untuk ditahan. Dia mengangkat Derek Redmond dan membawa dia berlari sampai di garis akhir. Saudara dikasih Tuhan, meskipun dia tidak dapat juara, tapi Derek Redmond sebagai atlet profesional menyelesaikan lomba larinya. Dan tahukah saudara siapa yang memapah dia? Orang itu adalah ayahnya. Ayahnya memapah dia sampai ke garis akhir. Saudara, Bapamu di surga, Yesus Kristus akan melakukan hal sama. Mungkin kau jatuh tapi kau tetap rendah hati mengakui ketidakberdayaanmu. Dia akan memapah engkau. Dia bukanlah penjajah. Dia bukanlah setan yang memeras engkau, yang menekan engkau. Dia adalah Bapamu yang baik. Saudara yang kasih Tuhan, salah satu kebiasaan saya di gereja hari ini, kadang-kadang kita mendisiplin jemaat kita sesuatu yang, kalau di tempat kami, saudara, ketika mendisiplin jemaat adalah saat-saat air mata. Saya sendiri yang membacanya. Sebelum saya membaca, saya bertanya, saya selalu mengatakan ini, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Saudara, setelah semua orang menyadari keberdosaannya, barulah saya membaca surat disiplin yang sebenarnya sangat menyedihkan, saudara. Akan banyak air mata. Saya menangis, kadang-kadang hampir tidak bisa menyelesaikan membacanya. Karena apa? Ketika saya membacanya, saya sadar saya orang berdosa. Tapi saya orang yang taat, saudara, dikasih oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melihat firman Tuhan sebelum ini terjadi, Yesus baru saja menyembuhkan, saudara, seorang lumpuh yang diusung dengan tandu, kemudian teman-temannya membongkar atap untuk dapat bertemu dengan Yesus. Dan Yesus sebelum menyembuhkan orang itu berkata, Yesus berkata, "Anak, dosamu sudah diampun." Dan ini sangat melukai orang Farisi lagi dan ahli Taurat. Karena apa? Orang ini menghujat Allah. Hanya Allah yang dapat mengampuni orang, kata firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Tapi Yesus berkata, sebelum dia menyembuhkan, dosamu sudah diampuni. Saudara,
kadang-kadang, saudara, bahkan bukan kadang-kadang, semua, saudara, kalau kita tidak jatuh dalam dosa ketika Adam dan Hawa, kita tidak akan berada di bawah kutuk maut yang akhirnya membuat kita sakit. Tapi hari ini kita dibebaskan dari kutuk maut. Maut, hukuman kekal. Suatu hari nanti tubuh kita nih akan diubah, saudara. Tidak mengalami maut lagi. Tapi sekarang kita masih merasakan sakit. Tetapi ada orang sakit karena kelakuan mereka berdosa. Mungkin ini dialami, mungkin, saudara. Kan Yesus berkata, sebelum dia menyembuhkan, dia berkata, dosamu sudah diampuni. Kalau kita lihat Mazmur 107 ayat 17 dan 20, saudara, di sana dikatakan ada orang yang menjadi sakit karena kelakuan mereka yang berdosa. Saudara dikasih oleh Yesus Kristus, jika hari ini saudara menjadi sakit karena kelakuan saudara yang berdosa, yang menyakiti hati Allah, mungkin saudara narkoba dan segala macam, saudara yang kasih Tuhan, yang buat saudara sakit. Mungkin saudara terlibat dalam sebuah kejahatan sehingga saudara mengalami hal-hal yang menyakitkan. Mungkin saudara terlalu tenggelam dalam pesta pora sehingga saudara mungkin terjangkit HIV dan segala macam. Saya mau beritahu pada saudara, selalu ada harapan pemulihan, karena Yesus Bapamu yang baik datang kepadamu untuk memulihkan engkau, saudara. Jikapun Ia tidak memulihkan engkau dari penyakitmu, Ia memulihkan engkau dari keberdosaanmu dan membenarkan engkau oleh darahnya. Datang padanya dan katakan, Yesus, aku berdosa, saudara. Ampuni aku, maka Ia akan menyelesaikannya bagimu. Karena apa? Ia sudah selesaikan di atas kayu salib. Dia sangat mengasihi engkau. Dia ingin memulihkan engkau, saudara. Beberapa 10-an tahun lalu, saudara, ada satu anggota jemaat saya yang sudah lama tidak ke gereja. Dia dicap buruk dan sebuah dosa memalukan yang ia lakukan sehingga dia tidak pede datang ke gereja, saudara. Dan beberapa orang membicarakannya. Saudara dikasih Yesus, saya mendatangi dia hampir setiap hari, saudara, selama 1 bulan, saudara. Hampir setiap hari. Saya tidak katakan setiap hari, saudara. Saya menghibur dia, saya mengingatkan tentang Yesus yang menerima orang apa adanya jika kita sadar dan dosa kita. Dan saya beritahu, saya juga orang berdosa, kita sama-sama orang berdosa, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan, saudara. Akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, ia mengalami jamahan Tuhan, ia dipulihkan, saudara. Dan sejak itu, saudara dikasih Tuhan, ia adalah salah satu penyokong dari penginjilan, saudara. Dia tiap bulan mengirim dana untuk membiayai satu penginjil, saudara, di sebuah tempat. Itu sebabnya, saudara, hari ini ketika engkau berkata, Pak Pendeta, saya orang berdosa, jangan akui kepada saya, datang kepada Tuhan. Tapi kalau engkau merasa perlu ada sesuatu yang perlu dibereskan, silahkan cari gembalamu sendiri. Salah satu hari saya ditelepon satu keluarga manggil saya untuk mendoakan satu anak mereka yang kerasukan. Saya berkata, oh, ada gembala di sana. Saya tidak mau mereka tersinggung. Saya punya batas pelayanan, saya katakan. Tapi terus sepanjang minggu, akhirnya satu malam ditelepon lagi, saudara. Saya tetap tidak enak datang karena ada gembala. Sampai istri saya berkata, ayo kita pergi. Dan kami pergi malam-malam, saudara. Setelah pelayanan, saudara, 15 menit di situ kami tutup pintu, kami suruh semua orang keluar, kami layani orang kerasukan. 15 menit kemudian kami pulang dan kami berkata, bawa kepada gembala untuk dimuridkan. Saudara yang dikasih, saya tidak ingin merampas hak orang. Saudara, hormati gembalamu. Kenapa hari ini kita jarang melihat mujizat? Karena saudara tidak menghargai gembalamu. Engkau hanya kasihan dengan gembalamu. Makanya banyak orang sekarang lebih suka gembala yang kasihan gitu daripada hamba Tuhan yang memimpin mereka di dalam Tuhan. Saudara dikasih Yesus Kristus, hari ini ketika engkau dalam keadaan sulit, datangi gembalamu. Dia bisa menolong engkau di sana. Dan jika dia kesulitan, dia akan menghubungi teman rekan-rekannya yang lain. Saudara dikasih Yesus Kristus, hari ini engkau menyadari keberdosaanmu. Ingat, engkau sangat dikasihi Yesus. Ia menanti engkau. Dia sudah ketuk-ketuk di depan pintu. Jangan biarkan dia berlama-lama. Buka pintu baginya. Dia sangat mengasihi. Dia ingin memeluk engkau. Dia ingin mengubah engkau selamanya. Dan memberkati hidupmu. Saudara, kiranya firman Tuhan hari ini berkati engkau. Amin.